Nah, kembali di Sapa Indonesia pagi, saudara menindaklanjuti adanya panti rehabilitasi narkoba di rumah pribadi Bupati Langkat. BNN Kabupaten Langkat mencoba mengumpulkan para pasien untuk dilakukan asesmen dan evaluasi. Tapi upaya BNN mendapatkan perlawanan dari keluarga dan warga sekitar. Dari 40-an pasien, hanya 7 orang yang datang untuk dilakukan asesmen dan evaluasi BNN. Pada tahun 2017, BNN Langkat telah melakukan survei ke panti rehabilitasi Bupati Langkat dan menyarankan untuk mengurus izin. Temuan sejumlah warga di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara seiring dengan penangkapan oleh KPK beberapa waktu lalu membuat heboh publik. Kerangkeng itu diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Nah, benarkah ini semua hanya kedok sebagai praktik perbudakan modern? Pagi ini kita akan bahas dengan aktivis dari Migrant Care, Mbak Anis Hidayah. Selamat pagi, Mbak Anis. Pagi, Mas. Mbak Anis, sejauh ini apa yang sudah didapatkan oleh Migrant Care terkait dengan fakta adanya kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat ini dan alasan yang apa yang diberikan? Kita tadi mendengar narkoba, tapi apakah benar alasan itu bisa dibenarkan gitu, Mbak Anis? Ya, seperti yang kami sampaikan ke Komnas HAM beberapa hari yang lalu bahwa rehabilitasi narkoba tidak boleh menjadi alasan oleh siapapun dan kepada siapapun gitu untuk mempekerjakan secara sewenang-wenang ya. Secara sewenang-wenang itu artinya memaksa kemudian tanpa ada gaji, bekerja jamnya melebihi standar jam kerja, kemudian juga makannya tidak sesuai standar, juga ada dugaan penyiksaan gitu ya, kehilangan kebebasan atau kemerdekaan untuk bergerak, itu semua kan memenuhi unsur-unsur perbudakan yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia gitu, sehingga kita memandang ini penting untuk ditindaklanjuti dan kami laporkan kepada Komnas HAM. Tapi memang ada temuan bahwa mereka yang ditahan yang dikatakan sebagai panti ini memang dipekerjakan, memang diberdayakan untuk sebuah pekerjaan dan rutin gitu, Mbak Anis. Ada temuan tersebut? Yang kami terima laporannya begitu, mereka dipekerjakan di kelapa sawitnya gitu ya, di pabrik sawitnya dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain tanpa diupah. Artinya sebenarnya situasi itu kan menempatkan orang pada posisi kekuasaan gitu, memiliki gitu. Perbudakan itu kan modusnya begitu gitu, sehingga masyarakat ya selama ini melihatnya sebagai bentuk ini upaya untuk rehab pecandu gitu ya. Padahal dari sisi yang lain tentu itu tidak bisa dibenarkan karena event rehabilitasi narkoba kan juga ada standar yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika gitu. Iya, dan mungkin tidak ada hubungannya antara rehabilitasi narkoba dengan bekerja di kebun sawit gitu. Nah, saya yakin ke depannya ini pasti akan ada banyak alasan nih, Mbak Anis, terutama kalau memang dalam laporan tadi ditemukan bahwa benar dipekerjakan, apalagi ini pekerjaannya tidak ada imbalan sama sekali. Saya yakin nanti akan muncul berbagai alasan seperti ya itu bagian dari rehabilitasi narkoba, itu bagian cara mungkin mendidik mereka dan lain-lain begitu. Nah, apakah memang akan ada pembenaran yang bisa diterima mempekerjakan seseorang dan mungkin ada sisi lain di sini, bukan hanya mempekerjakan atau memaksa kerja seseorang, tapi mengekang kebebasan mereka bahkan. Betul. Jadi sebenarnya dari aspek bahwa ini ada penjara di dalam rumah gitu ya untuk mengkerangkeng orang itu kan juga sudah satu kekeliruan. Apalagi orang-orang yang di dalam situ atas nama rehabilitasi dipekerjakan secara paksa itu kan juga pelanggaran yang lain gitu, pelanggaran HAM yang lain, Undang-Undang HAM jelas, Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang saya kira juga sangat jelas gitu. Makanya kami menunggu dari hasil investigasi Komnas HAM yang akan dilakukan dalam waktu dekat gitu untuk kemudian menentukan bagaimana ke depan dorongan untuk proses hukumnya gitu. Nah, bagaimana opini Anda ataupun posisi dari Migrant Care juga mengetahui bahwa ternyata BNN, setidaknya BNN, mungkin kita belum tahu lagi pihak mana yang juga sudah ternyata mengetahui. Seperti tadi juga dalam laporannya sejak 2017 sebenarnya BNN mengetahui ada penahanan terhadap mereka yang terlibat kasus narkoba dan dilakukan di rumah bupati gitu. Ini berarti kan sudah diketahui, bukan sama sekali tidak ada yang tahu tuh, Mbak Anis. Apakah ini juga harus didalami juga? Mengapa setelah diketahui pun dan sudah hampir 5 tahun diketahui pun baru ditindak saat ini?
Iya, artinya kan ada pembiaran ya terhadap praktek ini gitu. Dari sisi rehabilitasi narkobanya itu kan juga pembiaran gitu. BNN tahu, masyarakat tahu ini ilegal, tidak memenuhi standar, tetapi dibiarkan. Yang kedua saya kira juga mungkin kita juga perlu bertanya kepada Kementerian Ketenagakerjaan ya dari sisi pengawasan ketenagakerjaan sejauh mana selama ini pengawasan ketenagakerjaan itu benar-benar bekerja gitu ya di lingkup atau di sektor perkebunan sawit gitu karena mereka Hmm. salah satu sektor yang selama ini memang rentan mengalami perbudakan modern gitu Mas. Dalam Hmm. laporannya Walk Free, satu lembaga internasional yang melakukan studi terhadap perbudakan modern di seluruh dunia itu mengidentifikasi perkebunan sawit ini salah satu sektor yang memang rentan dialami pekerja untuk menghadapi perbudakan modern gitu. Dan untuk melihat bahwa ini kan sekarang jadi heboh lah dibicarakan di tengah masyarakat karena sangat mengejutkan bahwa hal ini bisa terjadi. Apakah ini juga momentum yang bisa dipergunakan oleh aparat atau oleh pemerintah juga untuk mengidentifikasi bahwa ternyata perbudakan modern ini nyata dan masih ada hingga sekarang dan bahkan tadi Mbak Anies mengatakan ini salah satu industri yaitu sawit yang masih ada ditemui perbudakan modern ini. Sebesar apa sebenarnya kasus perbudakan modern ini selain dari apa yang kita lihat terjadi di Langkat ini, Mbak Anies? Ya, sebenarnya setiap kasus itu kan kita selalu mengatakan ini momentum untuk mengusut tuntas gitu ya. Ini Hmm. momentum untuk menghentikan praktek-praktek seperti ini. Tahun 2015 kita ingat kasus Benjina ya, perbudakan Hmm. juga di kapal ikan gitu ya Ya. di Indonesia itu juga praktek perbudakan modern. Kala itu Menteri Susi Pujiastuti kan mengusut, mendorong penegakan hukum segala macam gitu. Itu juga mengejutkan waktu itu gitu. Jadi kalau hari-hari ini kita terkejut, sesungguhnya praktek perbudakan modern itu kan masih terus berlangsung gitu ya di beberapa sektor pekerjaan yang tidak terungkap ke publik meskipun sebagian publik juga mengetahui seperti dalam kasus ini masyarakat di sekitar sana tahu gitu bahwa ada Hmm. praktek di mana ada orang direhab tetapi kemudian dipekerjakan di lingkup situ tanpa menerima upah gitu. Tetapi kan tidak ada keberanian satu, Ya. mungkin tidak menghadapi situasi yang tidak mudah, tidak tahu bagaimana menembus akses to justice-nya gitu, Hmm. atau bahkan mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian dari perbudakan modern yang harusnya dilarang begitu ya, tidak boleh diterapkan kepada siapapun gitu. Hmm. Nah, agar upaya hukumnya ini benar-benar maksimal, Mbak Anies, terutama juga ini harus menjadi contoh juga bahwa agar jangan sampai kita menemui lagi hal seperti ini. Siapa-siapa saja atau paling tidak dari sisi hukum, apa yang harus dituntut, apa mungkin dari sisi migrant care ini atau dari sisi pekerjaan ini atau pekerja ini, bagaimana pendekatan hukumnya? Pasal-pasal apa saja yang harus dikenakan? Karena tadi kan sebenarnya ada juga pasal mengenai perdagangan manusia dan lain-lain. Ini kan sebenarnya lebih luas, bukan hanya sekedar mempekerjakan seseorang secara paksa saja, tapi ada hal-hal lain juga di sini. Ya. Ya, jadi ada beberapa regulasi atau hukum yang bisa dikenakan ya. Pertama, tadi sudah saya sampaikan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang pasal 2 itu jelas sih siapapun yang terbukti menampung menempatkan orang dipekerjakan dan mengalami eksploitasi itu bisa dipidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun penjara Hmm. dengan denda 120 sampai 600 juta gitu. Hmm. Kemudian jika itu terbukti pejabat publik maka ditambah sepertiga dari hukuman gitu. Kemudian Hmm. juga ada undang-undang jika korbannya adalah anak itu juga bisa jungto gitu ya. Mhm. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak gitu. Kemudian yang ketiga Undang-Undang HAM tentu saja pasal 4 ya, setiap orang tidak boleh diperbudak gitu ya, dan juga setiap orang punya hak untuk tidak diperbudak gitu. Jadi Ya. saya kira beberapa regulasi yang kita miliki sudah cukup jelas dan beberapa instrumen internasional, instrumen menentang penyiksaan, anti perbudakan dan lain sebagainya gitu ya, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk semua Hmm. sudah kita ratifikasi gitu. Jadi Iya. sebetulnya kalau dari sisi regulasi hukum jelas gitu ya, jika ini nanti bisa
buktikan gitu ya. Tentu sekali lagi selalu saya sampaikan kita menunggu hasil investigasi dari teman-teman Komnas HAM. Oke, dan sementara ini kan bukan kasus utamanya di KPK. Bagaimana memastikan agar kasus ini juga bisa terusut tuntas, Mbak Anies? Ya saya kira ini bentuk kejahatan yang lainnya kan. Di satu sisi dia sedang menjalani proses hukum untuk kasus dugaan korupsinya, ini juga bentuk kejahatan lain yang juga saya kira bisa diterapkan gitu. Jadi tidak karena korupsinya sudah diproses ini tidak bisa tidak gitu. Jadi ini juga kejahatan lain yang jika bisa dibuktikan ya harus diproses secara hukum gitu. Jadi menjalani Ya. dua hukum sekaligus. Tidak kalah serius dan harus benar-benar ditangani dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Mbak Anies Hidayah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mbak Anies.